Bau obat-obatan yang menyengat, bercampur dengan aroma apek dari dinding kamar yang lembab, menjadi satu-satunya udara yang kuhirup selama berminggu-minggu. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku, membuat setiap tarikan napas menjadi perjuangan yang menyiksa. Aku, Siti, hanya bisa terbaring lemah di atas kasur tipis yang pegasnya sudah mulai menonjol, menusuk punggung. Tubuhku yang dulu bugar kini tinggal tulang berbalut kulit, digerogoti penyakit yang tak hanya menguras tenagaku, tetapi juga menguras sisa kasih sayang di rumah ini. Langit-langit kamar yang kusam dengan bercak rembesan air hujan, menjadi pemandangan abadi bagiku. Di luar sana, suara hujan rintik-rintik mulai terdengar, menambah dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku menggigil, mencoba menarik selimut lusuh itu lebih tinggi. Namun rasa nyeri di persendianku membuat gerakan sederhana itu terasa seperti mengangkat beban bertenton. Pintu kamar terbuka kasar, membentur dinding dengan suara debum yang membuat jantungku tersentak kaget. Budi berdiri di ambang pintu. Suamiku, lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku dalam sakit dan sehat. Namun, saat ini, siluet tubuhnya yang terkena bias lampu ruang tengah tampak seperti monster yang siap menerkam. Tidak ada senyum, tidak ada kecemasan. Yang ada hanya tatapan yang lebih menyakitkan daripada penyakit apapun yang bersarang di tubuhku. Tatapan jijik. Ia melangkah masuk, bukan untuk memeriksa dahiku atau bertanya apa aku sudah makan, melainkan untuk mengambil kemeja kerjanya yang tersampir di kursi sudut. Gerakannya kasar, seolah udara di kamar ini beracun baginya. "Mas," suaraku keluar serak, nyaris tak terdengar, seperti gesekan kertas pasir. Tenggorokanku kering kerontang. "Boleh minta tolong? Ambilkan air?" Budi berhenti sejenak. Punggungnya menegang. Ia tidak langsung berbalik. Aku bisa melihat bahunya naik turun, menahan napas panjang yang penuh emosi. Perlahan, ia memutar tubuhnya. Wajahnya masam, alisnya bertaut dalam kemarahan yang sepertinya sudah ia pendam sejak melangkah masuk ke rumah ini. "Air?" tanyanya dengan nada rendah yang menusuk. "Kamu pikir aku ini pembantu? Seharian aku kerja, banting tulang cari uang buat bayar obet-obetan kamu yang harganya selangit itu. Dan pulang-pulang kamu cuma bisa nyuruh-nyuruh?" Air mataku mendesak keluar, namun aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat semakin menyedihkan di matanya. "Maaf mas, gelasnya kosong." Aku nggak kuat bangun. Dengan decakan lidah yang keras, Budi menyambar gelas kosong di meja nakas. Ia berjalan keluar kamar, dengan langkah menghentak. Terdengar suara air dituangkan dengan kasar di dapur, diikuti bunyi gelas yang diletakkan kembali di meja dengan keras. Saat ia kembali, air itu berguncang hingga tumpah sedikit membasahi meja kayu yang sudah lapuk. "Nih," bentaknya, meletakkan gelas itu jauh dari jangkauan tanganku, seolah menantangku untuk berusaha lebih keras. "Minum, habis itu diam. Jangan batuk-batuk terus. Aku butuh istirahat. Kepalaku pusing mikirin tagihan rumah sakit kamu." Aku memaksakan tanganku yang gemetar untuk meraih gelas itu. Jemariku yang kurus dan pucat bergetar hebat saat menyentuh permukaan gelas yang dingin. Aku tahu, di matanya, aku bukan lagi istri. Aku hanyalah parasit, beban finansial yang menghambat hidupnya. Padahal, dulu, sebelum aku memilih menyembunyikan identitas asliku dan hidup sederhana bersamanya demi cinta yang tulus, ia memujaku, ironis sekali. Cinta yang kubangun di atas pengorbanan, kini dibalas dengan penghinaan. "Mas, besok jadwal kontrol ke dokter," ujarku lirih, setelah meneguk air, berharap ada sedikit sisa kepedulian di hatinya. Budi menatapku tajam, matanya membelalak. "Dokter lagi? Kamu tahu nggak sih, Siti? Gaji aku bulan ini sudah minus. Minus gara-gara kamu. Kamu ini sembuhnya kapan? Atau memang nggak bakal sembuh?" Kalimat terakhirnya menghantam dadaku lebih keras dari vonis dokter manapun. Ia bertanya, seolah kematianku adalah solusi yang ia tunggu-tunggu. "Aku usahakan. Aku akan coba jual kalung peninggalan ibu kalau memang mas keberatan," jawabku, mencoba memberikan solusi meski hatiku hancur. "Halah, kalung rongsokan itu laku berapa?" Budi mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. "Sudahlah, tidur sana, muak aku lihat muka pucat kamu." Tanpa menunggu jawabanku, ia mematikan lampu kamar, membiarkanku tenggelam dalam kegelapan total. Pintu kembali ditutup, kali ini dengan bantingan yang membuat bingkai foto pernikahan kami di dinding sedikit miring. Aku terisak dalam diam. Kegelapan ini terasa mencekik, namun rasa sakit fisikku seolah menjadi nomor 2 dibandingkan rasa sakit hati melihat perubahan Budi. Apakah cinta memang seluntur ini jika diuji dengan kesulitan? Ataukah memang sejak awal ia tidak pernah benar-benar mencintaiku apa adanya? Jam dinding berdetak monoton.
menemani malam yang merangkak lambat. Kantuk tak kunjung datang karena rasa perih di perut dan dadaku. Sekitar pukul 11 malam, saat rumah sudah senyap, aku mendengar suara langkah kaki Budi di ruang tengah. Ia tidak tidur di kamar ini lagi sejak aku sakit parah. Ia memilih tidur di sofa, beralasan takut tertular. Padahal, aku tahu penyakitku bukan penyakit menular. Itu hanya alasannya untuk menjauh. Namun, malam ini ada yang berbeda. Suaranya terdengar, tetapi bukan mendengkur atau menggerutu. Ia sedang berbicara. Suaranya pelan, berbisik. Namun dinding penyekat rumah kontrakan kami yang tipis membuatku masih bisa menangkap intonasinya. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa di setiap persendian, aku menurunkan kakiku dari tempat tidur. Lantai ubin terasa sedingin es. Dengan berpegangan pada dinding, aku menyeret langkahku inci demi inci menuju pintu kamar yang sedikit renggang. Napasku tersengal, keringat dingin bercucuran di pelipis. Namun rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku untuk terus mendekat. Iya sayang, sabar dong. Suara Budi terdengar lembut. Nada bicara yang sudah bertahan-tahan, tidak pernah ia gunakan lagi untukku. Aku juga kangen sama kamu, Dewi. Dewi! Nama itu meluncur dari mulutnya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Tubuhku membeku di balik pintu. Kakiku lemas, nyaris membuatku ambruk jika saja aku tidak segera mencengkeram gagang pintu. Aku tahu, aku juga nggak betah lama-lama di sini, baunya bikin mual. Suasananya suram. Lanjut Budi. Ada jeda sejenak. Sepertinya ia sedang mendengarkan wanita di seberang sana berbicara. Kemudian ia tertawa kecil. Tawa yang renyah, tawa yang dulu selalu membuatku jatuh cinta, kini terdengar seperti pisau yang mengiris telinga. Tenang aja, Wih. Rencana kita tetap jalan. Rumah ini memang kecil, tapi lumayan kalau buat kita berdua sementara waktu. Masalah dia. Budi menjeda kalimatnya. Jantungku berdegup kencang, menanti vonis apa yang akan dijatuhkan suamiku sendiri. Dia makin parah kok, kayaknya nggak akan lama lagi. Air mataku menetes tanpa suara, jatuh membasahi lantai yang dingin. Ia membicarakan kematianku seolah itu adalah kabar baik. Tapi kalau dia masih bertahan juga, ya, aku nggak punya pilihan lain. Suara Budi berubah menjadi dingin dan tegas. Aku nggak mau uang tabungan kita habis, cuma buat perpanjang napas orang yang udah nggak ada harapan. Besok atau lusa, aku bakal beresin semuanya. Dia harus keluar. Aku butuh ruang buat kamu, buat kita. Tanganku membekap mulutku sendiri, agar isak tangis ini tidak meledak. Ia akan mengusirku, dalam keadaan aku tak berdaya seperti ini. Rumah ini memang kami sewa bersama di awal pernikahan. Tetapi sebagian besar isinya aku yang membeli dengan sisa tabungan pribadiku yang kusembunyikan. Dan sekarang, demi Dewi siapapun wanita itu ia tega membuangku. Iya, cantik, kamu siap-siap aja. Begitu rumah kosong, kamu bisa langsung pindah. Aku udah muak banget ngurusin orang sakit. Rasanya hidupku ketahan. Nggak bisa maju. Percakapan itu berlanjut dengan kata-kata mesra yang menjijikkan. Janji-janji manis tentang masa depan mereka di atas penderitaanku. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi menghancurkan sisa harapanku padanya. Identitas asliku sebagai pewaris kekayaan yang selama ini kusembunyikan demi mencari ketulusan cinta, kini terasa seperti lelucon besar. Aku mencari ketulusan, tapi yang kutemukan adalah pengkhianatan paling keji. Aku mundur perlahan, kembali ke tempat tidur dengan hati yang telah mati rasa. Rasa sakit fisikku kini terasa kebas, tertutup oleh rasa sakit di jiwa yang jauh lebih hebat. Aku merebahkan diri, menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap gulita. Malam ini, Budi tidak hanya membunuh cintaku, ia juga membunuh Siti yang lemah lembut dan penurut. Di tengah deru napas yang sesak dan air mata yang terus mengalir membasahi bantal, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh. Jika ia berpikir aku hanya sampah yang bisa dibuang begitu saja, ia salah besar. Namun untuk saat ini, aku tak punya daya. Aku hanya bisa menunggu fajar datang. Menunggu saat di mana ia akan merealisasikan ancamannya. Dan saat itu terjadi, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di luar, hujan semakin deras. Seakan alam turut menangisi nasib seorang istri yang terbuang di rumahnya sendiri, di saat ia paling membutuhkan genggaman tangan suaminya. Tapi genggaman itu kini milik wanita lain bernama Dewi, dan aku dibiarkan sendiri, menggigil dalam dinginnya pengkhianatan. Suara pintu kamar yang terbanting keras membuat jantungku seakan melompat dari rongga dada. Aku tersentak, mencoba mendudukkan tubuhku yang terasa seringan kapas
namun sekaligus seberat timah. Napasku tersengal. Bunyi ngiiik lirih terdengar setiap kali aku menarik udara ke dalam paru-paru yang kian menyempit. Budi berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol seperti akar pohon tua yang merambat liar. Di tangannya, ia menggenggam segumpal kertas tagihan rumah sakit. Aku tahu itu tanpa perlu melihat isinya. Sampai kapan, Siti? Suaranya rendah. Namun getarannya mengirimkan sinyal bahaya yang lebih menakutkan daripada teriakannya yang biasa. Ia melangkah masuk, sepatu kulitnya beradu keras dengan lantai ubin yang dingin. Sampai kapan aku harus membiayai bangkai hidup sepertimu? Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering dan perih. Mas, tolong. Aku sedang berusaha sembuh, dokter bilang. Dokter bilang apa? Potongnya cepat. Melempar kortis-kertis itu tepat ke wajahku. Kertas-kertas itu melayang sesaat sebelum jatuh berserakan di atas selimut tipis yang membungkus kakiku. Dokter bilang butuh uang lagi? Butuh kemoterapi lagi? Kau pikir aku ini bank berjalan? Kau pikir uang tumbuh di halaman belakang rumah kita? Aku istrimu, Mas. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, panas dan menyengat. Di mana janjimu dulu, saat sehat dan sakit? Budi tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti gesekan amplas kasar. Ia mendekat ke tepi ranjang, menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti kotoran yang menempel di sol sepatunya. Tidak ada cinta di sana. Bahkan sisa-sisa rasa kasihan pun sudah menguap. Entah kemana. Janji itu untuk wanita yang bisa melayaniku, Siti. Bukan untuk seonggok daging yang hanya bisa berbaring, bau obat, dan menghabiskan tabunganku. Desisnya kejam. Ia membungkuk sedikit. Aroma parfum maskulinnya bercampur dengan bau rokok yang menyengat. Kau bukan istri lagi. Kau parasit. Kata-kata itu menghunjam lebih dalam daripada jarum infus manapun yang pernah menusuk kulitku. Parasit. Itukah aku di matanya sekarang? Wanita yang pernah ia puja, yang rela menyembunyikan segala kemewahan masa lalunya demi membangun hidup sederhana bersamanya, kini hanya dianggap benalu. Sebelum aku sempat menjawab, Budi bergerak kasar. Ia menyambar koper tua dari atas lemari, melemparkannya ke lantai hingga terbuka lebar. Dengan gerakan beringas, ia mulai menarik lot selaci lemari pakaianku. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku berusaha turun dari ranjang. Namun kakiku gemetar hebat. Lantai yang kupijak terasa bergoyang, mengemas barang-barangmu, atau lebih tepatnya, sampah-sampahmu. Jawabnya tanpa menoleh. Ia menyambar baju bauku, daster lusuh, kerudung yang warnanya mulai pudar, jaket tebal yang biasa kupakai ke rumah sakit dan melemparnya asal-asalin ke dalam koper. Tidak ada yang dilipat, semua disumpalkan begitu saja dengan penuh amarah. Jangan, Mas, aku mau tinggal di mana? Aku merangkak, mencoba meraih ujung celana panjangnya, memohon belas kasihan. Di luar dingin, Mas. Tubuhku tidak kuat. Budi menepis tanganku dengan kakinya, seolah menyingkirkan seekor kecoa. Itu bukan urusanku lagi, cari panti sosial, atau mati saja di jalanan. Setidaknya kalau kau mati di luar sana, aku tidak perlu keluar biaya untuk penguburanmu. Kalimat itu mematikan seluruh saraf perasaku. Kejam. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah pembuangan. Budi menutup koper itu dengan paksa, menekan tumpukan baju yang berantakan, hingga resletingnya hampir jebol. Setelah terkunci, ia menegakkan koper itu dan beralih menatapku. Tatapannya dingin. Final. Bangun, perintahnya. Mas, aku bilang bangun, bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Ia melangkah maju, mencengkeram lengan atasku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat, hingga aku yakin akan meninggalkan lebam ungu di kulitku yang pucat. Ia menarikku berdiri paksa. Kepalaku berputar hebat, pandanganku berkunang-kunang menjadi bintik-bintik hitam. Rasa mual melonjak naik ke kerongkongan. Aku terhuyung. Namun Budi tidak membiarkanku jatuh. Ia menyeretku. Benar-benar menyeretku keluar dari kamar yang telah menjadi penjaraku selama berbulan-bulan ini. Jalan yang benar, jangan menyusahkan, umpatnya saat kakiku tersandung karpet di ruang tengah. Setiap langkah adalah siksaan. Sendi-sendiku menjerit nyeri, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih mendominasi. Aku melihat sekeliling ruang tamu kami sofa, yang kami beli dengan mencicil. Foto pernikahan yang kini sudah tidak ada lagi di dinding, digantikan oleh ruang kosong yang berdebu. Rumah ini, yang kubangun dengan keringat dan pengorbanan, kini menolakku. Budi membuka pintu depan dengan kasar. Angin malam langsung menerobos masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit di luar gelap pekat, tanpa bintang.
seolah alam semesta pun enggan menyaksikan ketidakadilan ini. Namun, yang membuat nafasku tercekat bukanlah angin malam itu, melainkan sosok yang berdiri di teras, tepat di bawah sorot lampu kuning yang remang. Dewi, ia berdiri di sana, cantik, segar, dan bugar. Ia mengenakan gaun merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Kontras sekali dengan daster kumal yang melekat di tubuh kurusku. Wajahnya yang dipoles, make-up, sempurna tersenyum manis sebuah senyum kemenangan yang menjijikan. Di tangannya, ia memegang sebuah tas tangan bermerek, dan di kakinya terpasang sepatu hak tinggi yang berkilau. Saat Budi melihat Dewi, cengkraman di lenganku tidak melonggar. Namun ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari monster yang penuh amarah, ia berubah menjadi pria yang seolah sedang melihat malaikat penyelamat. "Sayang, kau sudah datang," ucap Budi. Suaranya melembut, sebuah nada yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Dewi melirikku sekilas. Tatapannya menyapu dari ujung rambutku yang kusut hingga ujung kakiku yang telanjang tanpa alas. Ada kilatan jijik di matanya, sama seperti yang kulihat di mata Budi. "Sudah beres, Mas?" tanya Dewi. Suaranya manja, dibuat-buat. "Baunya tidak enak sekali di sini. Apa dia belum mandi?" Darahku mendidih, namun tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Budi tertawa kecil mendengar hinaan itu. "Sebentar lagi beres, sayang. Rumah ini akan wangi lagi setelah hama ini pergi." Dengan satu sentakan kuat, Budi mendorongku keluar ambang pintu. Tenagaku yang tersisa habis sudah. Aku terjerembab jatuh ke lantai teras yang keras dan dingin. Lututku menghantam ubin, menimbulkan rasa nyeri yang ngilu. Koperku dilemparkan begitu saja, menyusul di sampingku. Terguling menuruni satu anak tangga. "Bawa sampahmu, dan jangan pernah kembali," ucap Budi dingin. Ia berdiri menjulang di ambang pintu, bersisian dengan Dewi. Aku mendongak, menatap mereka berdua dari posisiku yang hina di lantai. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan lagi karena sedih, tapi karena rasa sakit yang tak terlukiskan dari pengkhianatan ini. "Mas Budi, kau akan menyesal," bisikku parau. Suaraku nyaris hilang ditelan angin. "Demi Allah, kau akan menyesal membuangku seperti ini." Budi hanya mendengus. "Penyesalan terbesarku adalah menikahimu." Dewi terkikik kecil, lalu melingkarkan lengannya yang mulus ke pinggang Budi, menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. "Sudahlah, Mas, tutup pintunya. Angin malam tidak bagus buat kesehatan kita. Biarkan saja dia." Budi mengangguk patuh. Ia menatapku untuk yang terakhir kalinya, tatapan tanpa jiwa, tanpa hati nurani. Lalu, perlahan namun pasti, ia menarik gagang pintu itu. Aku melihat celah cahaya dari dalam rumah, semakin menyempit. Aku melihat senyum Dewi yang menyeringai di balik bahu Budi. Aku melihat kehidupan yang pernah kumiliki, direnggut paksa, dan diberikan kepada orang lain. Blam! Pintu tertutup rapat. Suara kunci yang diputar dari dalam, terdengar begitu nyaring di telingaku. Klik-klik, 2 kali putaran. Mengunci mereka di dalam kehangatan, dan mengunciku di luar dalam kedinginan yang mematikan. Dunia di sekitarku hening sejenak, sebelum akhirnya suara guntur menggelegar di kejauhan. Gerimis mulai turun satu persatu, lalu berubah menjadi hujan deras dalam hitungan detik. Air hujan yang dingin membasahi tubuhku, meresap ke dalam tulang, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipiku. Aku masih bersimpuh di depan pintu rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya mungkin atas nama Budi, tapi jiwanya adalah milikku. Tubuhku menggigil hebat. Batuku kembali menyerang. Kali ini disertai rasa besi di mulutku darah. Aku menatap pintu kayu yang kokoh itu. Di baliknya, aku bisa membayangkan mereka sedang tertawa, mungkin merayakan kebebasan mereka dari beban ini. Mereka pikir ini adalah akhir bagiku. Mereka pikir Siti akan mati perlahan di pinggir jalan, menjadi statistik tak bernama di kota besar ini. Perlahan, dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku memaksakan diri untuk berdiri. Tanganku mencengkram gagang koper dengan erat, hingga jari-jariku memutih. Hujan semakin deras, membasuh wajahku, seolah ingin membersihkan sisa kelemahanku. Rasa sakit di tubuhku masih ada, bahkan semakin parah. Tapi ada sesuatu yang lain yang mulai menyala di dalam dadaku. Sebuah api kecil yang tadinya hampir padam, kini mulai membara ditiup oleh angin pengkhianatan. Rasa sakit hati ini bukan lagi kesedihan. Ini adalah bahan bakar. Aku menyeret koperku menembus hujan, langkah demi langkah menjauhi rumah neraka itu. Setiap langkah terasa berat, namun aku tidak menoleh lagi. Pintu itu sudah terkunci, dan bersamanya, hatiku pun telah tertutup rapat untuk pria bernama Budi. Malam ini, Siti yang lemah telah dibunuh oleh suaminya sendiri. Dan di bawah guyuran hujan yang kejam ini,
Aku bersumpah, jika aku selamat, mereka tidak akan pernah mengenali siapa yang akan kembali nanti. Hujan deras yang mengguyur kota malam ini seolah bersekongkol, menyamarkan air mataku. Namun tak sedikit pun mampu membasuh luka menganga di dadaku. Kakiku yang gemetar nyaris tak sanggup lagi menopang berat tubuhku yang kian ringkih. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca bukan karena jalanan aspal yang kasar, melainkan karena bayangan wajah Budi yang begitu dingin saat menghempaskan pintu rumah tepat di depan hidungku, masih menari-nari di pelupuk mata. Aku tersungkur di sebuah halte bus yang sepi, terbatuk hebat, hingga rasanya paru-paruku akan meledak. Darah segar kembali mewarnai sapu tangan lusuh yang kupegang. Dingin malah menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat gigiku bergemeretak tak terkendali. Disinilah aku, Siti, wanita yang dicampakkan karena dianggap parasit. Sampah yang hanya menghabiskan uang suami untuk biaya berobat yang tak kunjung usai. Namun, di tengah menggigil hebat itu, sebuah tawa getir lolos dari bibirku yang memucat. Tawa yang terdengar mengerikan di tengah kesunyian malam. Budi. Oh, Budi yang malang, jika saja kau tahu, siapa sebenarnya wanita yang baru saja kau usir seperti anjing kurap ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku merogoh lapisan tersembunyi di dalam tas kusamku satu-satunya, harta benda yang sempat kubawa. Di sana, terselip sebuah ponsel pintar model lama yang sudah 5 tahun dimatikan. Dan sebuah kartu nama, berlapis emas tipis, yang tintanya tak pernah pudar. Aku menekan tombol daya, layar menyala redup, menampilkan logo perusahaan raksasa yang wajah pemiliknya terpampang di setiap majalah bisnis di Asia, Kusuma Group. Tanganku menekan satu nomor yang sudah kuhafal di luar kepala sejak aku masih kecil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara bariton yang familiar, namun terdengar cemas, menjawab di ujung sana. Halo, ini nomor darurat Nona. Siapa ini? Aku menarik napas panjang, berusaha menekan rasa sakit di dada agar suaraku terdengar tegas. Meski serak, Paman Haryo, ini aku, hening. Detik-detik berlalu dengan ketegangan yang mencekik, sebelum suara di seberang sana pecah, menjadi seruan tertahan yang penuh emosi. Nona muda, Nona Aisyah. Ya Tuhan, 5 tahun. 5 tahun Anda menghilang. Di mana Anda? Sinyal GPS Anda? Astaga, Anda di pinggiran kota? Jemput aku, Paman. Bisikku lirih, air mata kembali menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa lelah yang amat sangat. Permainan ini sudah selesai. Sandiwara Siti, si gadis yatim piatu miskin, sudah berakhir. Aku ingin pulang. Saya berangkat sekarang juga, bersama tim medis. Bertahanlah Nona, demi Tuhan, bertahanlah. Aku mematikan sambungan telepon dan menyandarkan kepala ke tiang besi halte yang dingin. Mataku menatap nanar ke arah jalanan gelap. 5 tahun lalu, aku meninggalkan identitasku sebagai Aisyah Kusuma, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti dan pertambangan terbesar di negeri ini, hanya untuk membuktikan satu hal naif, bahwa cinta sejati tidak memandang harta. Aku ingin dicintai sebagai Siti, bukan sebagai putri konglomerat. Dan hasilnya, aku mendapatkan jawabannya malam ini. Cinta tanpa harta bagi Budi adalah beban. Ketulusan tanpa materi adalah sampah. Kurang dari 30 menit, keheningan jalanan pinggiran itu dipecahkan oleh deru mesin halus, namun bertenaga. Iring-iringan 3 mobil hitam mengkilap, berhenti tepat di depan halte. Seorang pria paruhbaya dengan setelan jas rapi, melompat keluar dari mobil paling depan. Diikuti 2 orang berpakaian medis, yang membawa brancar lipat. Nona, Paman Haryo berlari menerobos hujan, tak mempedulikan setelan mahalnya yang basah kuyup. Ia berlutut di depanku. Matanya berkokok-koka melihat kondisiku yang menyedihkan. Maafkan saya, maafkan kami yang terlambat menemukan Anda. Bawa aku pergi. Paman, ujarku lemah, saat tim medis mulai memasangkan masker oksigen di wajahku. Jangan biarkan aku mati konyol di sini. Tentu Nona, tentu saja. Kita akan ke rumah sakit terbaik. Sekarang juga. Saat tubuhku diangkat ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kulit mewah, aku menoleh sekilas ke arah jalanan menuju rumah kontrakan Budi. Selamat tinggal Budi, selamat tinggal, kemelaratan. Siti yang lemah sudah mati malam ini. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka dalam bentuk lain, namun kali ini aku menjalaninya di atas ranjang empuk rumah sakit swasta di Singapura. Dikelilingi dokter-dokter spesialis terbaik dunia. Penyakit yang menggerogotiku ternyata bukan sekadar kelelahan kronis, seperti diagnosa dokter puskesmas, yang dulu kudatangi dengan biaya pas-pasan. Itu adalah kelainan autoimun, yang diperparah oleh stres dan gizi buruk. Setiap hari adalah pertarungan. Kemoterapi, fisioterapi,
Suntikan demi suntikan. Ada malam-malam di mana aku menjerit kesakitan, memukuli kasur memaki Tokder. Namun setiap kali rasa sakit itu datang, bayangan Dewi yang tersenyum sinis, dan Budi yang menyeretku keluar, menjadi bahan bakar yang membakar semangatku. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup untuk melihat wajah penyesalan mereka. 6 bulan berlalu. Aku berdiri di depan cermin, setinggi langit-langit, di penthouse milikku. Wanita yang menatap balik dari pantulan cermin itu nyaris tak bisa dikenali. Kulitku yang dulu kusam dan kering kini bercahaya, dirawat dengan produk-produk terbaik. Tubuhku yang dulu kurus kering, kini berisi dan bugar, dibalut gaun sutra berwarna emerald, yang menonjolkan lekuk tubuh yang sehat. Rambutku yang dulu rontok dan kusam kini tumbuh lebat, hitam berkilau, jatuh bergelombang di bahuku. Pintu ruangan diketuk pelan. Paman Haryo masuk, membungkuk hormat. Di tangannya terdapat sebuah tablet dan tumpukan dokumen. Nona Aisyah, rapat umum pemegang saham akan dimulai 1 jam lagi. Para direksi sudah menunggu kedatangan Anda. Rumor kembalinya pewaris Kusuma Group sudah membuat harga saham kita melonjak pagi ini. Aku berbalik, menatap Paman Haryo dengan senyum tipis, yang tak lagi menyiratkan kelemahan. Jangan panggil aku Nona lagi di depan mereka, Paman. Panggil aku Bu Aisyah. Siti sudah tidak ada. Baik, Bu Aisyah, jawabnya tegas. Ada binar bangga di matanya. Oh ya, mengenai instruksi Anda untuk menyelidiki kondisi keuangan mantan suami Anda. Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Simpan itu untuk nanti. Biarkan dia menikmati kehancurannya perlahan-lahan. Fokusku sekarang adalah mengambil alih apa yang menjadi hakku. Aku sudah terlalu lama tidur. Aku berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah jam tangan bertahtakan berlian, dan mengenakannya di pergelangan tangan kiri. Dinginnya logam mulia itu mengingatkanku pada dinginnya malam pengusiran itu. Namun kini dingin itu terasa memberdayakan. Siapkan mobil, Paman. Pastikan semua mata tertuju padaku saat aku melangkah masuk ke lobi perusahaan. Aku ingin dunia tahu bahwa Ratu telah kembali ke taktanya. Perjalanan menuju kantor pusat Kusuma Group terasa surrealis. Aku melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Jalanan macet yang dulu kulihat dari jendela angkutan umum yang pengap, kini kulihat dari balik kaca jendela Rolls-Royce Phantom yang kedap suara. Sesampainya di lobi, suasananya berubah tegang. Ratusan karyawan berbaris rapi, menunduk hormat saat aku melangkah keluar. Bunyi hak sepatu, stiletto, ku menggema di lantai marmer, ketukan yang berirama tegas, tik, 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 suara otoritas, suara kekuasaan. Aku masuk ke ruang rapat direksi. Pintu kayu jati raksasa itu dibuka oleh 2 orang penjaga. Puluhan pria tua yang selama ini merasa nyaman menggerogoti perusahaan ayahku, terlonjak kaget. Mereka melihatku seolah melihat hantu. Selamat pagi tuan-tuan, sapaku dengan suara yang tenang namun menusuk, menyapu pandangan ke sekeliling meja oval itu. Maaf membuat kalian menunggu lama. Ada beberapa hama yang harus kubersihkan dari hidupku sebelum aku bisa kembali duduk di sini. Salah satu direktur yang dulu sering meremehkan ayahku tergagap, Nona Aisyah, kami pikir, kami dengar Anda. Marty, kabur. Potongku sambil berjalan menuju kursi utama di ujung meja. Aku menarik kursi itu singgasana yang telah kosong selama 5 tahun dan duduk dengan anggun. Aku hanya sedang cuti panjang untuk belajar tentang realitas kehidupan. Dan percayalah, pelajaran itu sangat mahal harganya. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja, menatap mereka satu persatu, dengan tatapan predator yang baru bangun dari hibernasi. Mulai hari ini, setiap keputusan harus melalui mejaku. Setiap sen uang perusahaan yang keluar, harus mendapat persetujuanku. Aku akan merombak total manajemen yang lamban ini. Jika ada yang tidak suka dengan cara kerjaku, pintu keluar ada di sebelah sana. Hening. Tak ada yang berani membantah. Aura dominasi yang kupancarkan, membuat nyali mereka ciut seketika. Dalam hati, aku tersenyum puas. Inilah aku yang sebenarnya. Bukan Siti si istri penurut yang bisa dibentak dan disuruh-suruh. Aku adalah Aisyah Kusuma. Aku memiliki kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Kecerdasan yang sempat terkubur oleh cinta buta. Dan kini, aku memiliki hati yang sekeras berlian. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruang kerjaku yang luas dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Aku berdiri di dekat jendela kaca besar, memandang ke bawah, ke arah jutaan manusia yang terlihat seperti semut. Di suatu tempat di bawah sana, di antara geng-geng sempit dan rumirama berhimpitan, Budi dan Dewi mungkin sedang bertengkar tentang uang belanja atau cicilan motor yang menunggak. Aku mengambil ponsel baruku,
Membuka galeri foto. Di sana ada satu foto lama foto pernikahan sederhanaku dengan Budi. Di foto itu, aku terlihat kurus dan pucat. Memakai kebaya murah, tapi tersenyum begitu bahagia. Budi merangkulku. Bodoh, gumamku pelan. Jari jempolku menekan tombol hapus. Asterisk, are you sure you wanna delete this item? Yes, foto itu, lenyap. Dan bersamanya, sisa-sisa perasaanku pun ikut lenyap. Paman Haryo masuk kembali membawa secangkir teh herbal. Bu, jadwal perawatan spa dan fitting, baju dengan desainer dari Paris, sudah dikonfirmasi untuk sore ini. Dan besok, ada undangan gala dinner amal yang akan dihadiri oleh seluruh elit bisnis. Aku berbalik, mengambil cangkir teh itu, dan menyesapnya perlahan. Aromanya menenangkan. Bagus. Pastikan penampilanku besok sempurna, Paman. Aku ingin semua orang membicarakan kembalinya Aisyah Kusuma. Aku ingin wajahku terpampang di setiap koran, setiap majalah, setiap siaran berita. Apa tujuannya, Bu? Jika boleh saya tahu? Aku tersenyum misterius, meletakkan cangkir teh kembali ke tatakannya dengan bunyi, denting, yang halus, agar berita itu sampai ke telinganya. Paman, agar dia melihatku, agar dia menyadari apa yang telah dia buang. Balas dendam terbaik bukanlah dengan meri-mera atau mengutuk, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang tak akan pernah bisa dia raih lagi. Aku melirik pantulan diriku di kaca jendela sekali lagi. Wanita di sana tampak asing, namun aku menyukainya. Dia kuat, dia kaya raya, dan yang terpenting, dia tidak butuh laki-laki seperti Budi untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Selamat datang kembali, Aisyah, bisikku pada diriku sendiri. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu yang cukup lama untuk mengubah sebutir pasir menjadi mutiara, atau sebaliknya, menghancurkan batu karang menjadi debu. Bagi dunia luar, 5 tahun hanyalah perputaran kalender, namun bagiku, ini adalah sebuah reinkarnasi. Aku duduk bersandar di jok kulit, krim, mobil Bentley, yang melaju membelah kemacetan Jakarta. Udara di dalam kabin begitu sejuk, beraroma lavender dan musk yang menenangkan, sangat kontras dengan panas terik yang memanggang aspal di luar sana. Jemariku yang kini lentik dan terawat, dihiasi cincin berlian yang berkilau tertimpa cahaya matahari dari jendela, mengetuk-ngetuk perlahan di atas tas Hermes S. Birkin yang terpangku di pahaku. Tidak ada lagi kulit kasar bekas mencuci baju. Tidak ada lagi aroma obat-obatan murah yang dulu selalu menempel di tubuhku saat aku sekarat. Ibu Siti, kita sudah sampai di lobi utama hotel. Pak Gunawan sudah menunggu di Lounge Limpe Plus untuk penandatanganan kontrak akuisisi. Suara sopir pribadiku terdengar sopan, membuyarkan lamunanku. Terima kasih, Pak Joko, jawabku singkat. Nada suaraku tenang, berwibawa, bukan lagi suara lirih wanita sakit-sakiton yang memohon belas kasih. Mobil berhenti tepat di depan pintu masuk hotel bintang 5 yang megah itu. Beberapa petugas hotel berjas rapi segera bergegas, salah satunya membukakan pintu mobilku dengan gerakan sigap. Begitu kakiku menapak karpet merah yang tergelar di area drop-off, aku merasakan sensasi kekuatan itu kembali. Stiletto, setinggi 7 cm yang kukenakan, menopang tubuhku yang kini sehat dan bugar. Aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna putih gading rancangan desainer ternama, yang membalut tubuhku dengan sempurna, menegaskan aura kekuasaan yang selama ini terpendam. Kacamata hitam besar masih bertengger di hidungku, menyembunyikan tatapan tajamku dari dunia. Namun, baru saja aku hendak melangkah masuk, sebuah keributan kecil di sisi kiri pintu masuk menarik perhatianku. Suara bentakan kasar dan nada memohon yang menyedihkan, merusak harmoni kemewahan tempat ini. Sudah saya bilang, Pak, tidak bisa. Lowongan, Antak Asterisk Cleaning Service Asterisk, sudah tutup dari bulan lalu. Jangan memaksa masuk, Anda mengganggu tamu. Bentak seorang kepala keamanan bertubuh besar. Tolonglah, Pak, beri saya kesempatan. Apa saja, cuci piring juga tidak apa-apa, saya butuh uang untuk makan hari ini. Tolong. Langkahku terhenti. Jantungku seolah melewatkan 1 detak, bukan karena takut, melainkan karena frekuensi suara itu. Suara yang parau, putus asa, dan gemetar itu. Suara yang dulu pernah membentakku untuk pergi dari rumah kami sendiri. Aku menoleh perlahan. Di sana, didorong kasar oleh petugas keamanan. Berdiri seorang pria parubaya, yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya lusuh. Kemeja yang warnanya sudah memudar, menjadi abu-abu kusam, dengan noda keringat di bagian ketiak. Celana bahannya sudah terlalu longgar, seolah tubuh di dalamnya telah menyusut dimakan penderitaan. Rambutnya yang dulu hitam, kini dipenuhi uban yang tak terurus,
Dan wajah itu, wajah yang dulu ia banggakan di depan Dewi, kini penuh keriput, kusam, dan berminyak. Itu Budi. Duniaku seolah berhenti berputar sejenak. Ironi macam apa yang sedang dimainkan Tuhan hari ini? Di pintu gerbang kesuksesanku, dia meletakkan masa laluku dalam bentuk yang paling menyedihkan. Asisten pribadiku, Rina, yang berjalan di belakangku berbisik cemas, Ibu Siti, mari kita lewat jalan lain jika itu mengganggu. Saya akan minta keamanan mengurus gelandangan itu. Tunggu, ucapku dingin. Aku mengangkat tangan kanan, memberi isyarat agar Rina diam. Aku memutar tubuhku sepenuhnya menghadap keributan itu. Budi masih sibuk memunguti beberapa lembar kertas kusut mungkin. Ijazah atau surat lamaran kerjanya yang terjatuh ke aspal panas saat didorong tadi. Ia berlutut, tangannya yang gemetar berusaha merapikan kertas-kertas itu. Pemandangan itu begitu menyedihkan, hingga membuat perutku sedikit mual. Di mana Dewi? Di mana wanita idaman yang katanya akan memberinya kebahagiaan abadi itu? Kenapa dia membiarkan pangerannya mengemis pekerjaan kasar seperti ini? Dengan langkah perlahan namun pasti, aku berjalan mendekat. Bunyi ketukan, stiletto, ku di lantai marmer area lobi, bergema cukup keras. Tak, menarik perhatian orang-orang di sekitar, termasuk petugas keamanan yang sedang memarahi Budi. Ada masalah apa ini? Tanyaku. Suaraku tidak keras, namun cukup tajam untuk membelah kebisingan. Kepala keamanan itu langsung menunduk hormat, begitu melihat penampilan wanita sosialita, dengan barang-barang bermerek, dari ujung rambut hingga kaki. Ia tak tahu siapa aku, tapi ia tahu uang dan kekuasaan saat melihatnya. Maaf Nyonya, ini ada pengganggu. Orang ini memaksa masuk mau melamar kerja, padahal sudah kami usir berkali-kali. Pakaiannya kumuh, bikin tamu tidak nyaman. Jawab petugas itu dengan nada menjilat. Budi masih berjongkok, membelakangiku. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya terlihat kaku. Mungkin malu, atau takut akan dimarahi lagi oleh orang kaya yang merasa terganggu. Maafkan saya Nyonya. Gumam Budi tanpa menoleh, suaranya serak menahan tangis. Saya akan pergi. Saya cuma mau cari kerja. Aku menatap punggung bungkuk itu. Dulu, punggung itu tegak saat ia mengusirku keluar rumah di tengah hujan. Dulu, mulut itu lantang mengatakan bahwa aku hanyalah beban penyakit yang menghabiskan uangnya. Berdiri, perintahku, singkat, datar, Budi tersentak. Mungkin ia merasa nada suaraku familiar. Atau mungkin aura dominasi dalam suaraku memaksanya untuk patuh. Dengan susah payah ia bangkit berdiri, masih menundukkan kepalanya. Memegang erat, kurtis-kertis lusuh di dadanya, seperti perisai. Ia tidak berani menatap mataku. Ia hanya menatap ujung sepatu mahalku. Angkat wajahmu saat bicara dengan orang, ucapku lagi, kali ini lebih dingin. Perlahan, sangat perlahan, Budi mengangkat wajahnya. Matanya yang cekung dan lelah, dengan kantung mata hitam yang menggantung, akhirnya bertemu dengan sosokku. Detik pertama, tatapannya kosong. Ia hanya melihat seorang wanita kaya raya yang asing. Ia melihat kemewahan, kilau berlian di leherku, dan tatanan rambutku yang sempurna. Ia silau oleh status sosial yang terpancar dariku. Ia tidak mengenalku. Aku diam, membiarkan dia mengamati. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menyangkutkannya di saku blazerku. Membiarkan seluruh wajahku terekspos jelas, di bawah sinar matahari sore. Matanya menyipit, keningnya berkerut. Ia menatap mataku, lalu turun ke hidungku, bibirku, dan kembali lagi ke mataku. Ada proses kognitif yang lambat dan menyakitkan terjadi di dalam kepalanya. Otaknya berusaha menyatukan kepingan, puzzle, yang mustahil. Ia mencoba mencocokkan wajah wanita miliarder di hadapannya dengan ingatan tentang istri kurus kering, pucat, dan sekarat yang pernah ia buang bertahun-tahun lalu. Napasnya tertahan. Matanya yang semula redup, kini melebar sempurna. Pupilnya bergetar. Kertas-kertas di tangannya terlepas satu persatu, jatuh berserakan kembali ke lantai, namun kali ini, ia tidak mempedulikannya. Mulutnya terbuka sedikit, bibirnya gemetar hebat tanpa suara. Wajahnya yang kusam seketika memucat, seolah darah telah tersedot habis dari kepalanya. Ia melihat hantu. Tidak, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada hantu. Ia melihat kesalahannya sendiri, yang kini berdiri menjulang melampaui dirinya. Suaranya tercekat di tenggorokan, seperti tercekik. Aku menatapnya tanpa emosi. Wajahku datar, sekeras pualam. Apa kabar, Mas Budi? Lama tidak bertemu. Sapaan itu menghantamnya seperti palu godam. Lututnya goyah. Ia mundur selangkah, hampir tersandung kakinya sendiri. Tangannya terangkat sedikit, gemetar menunjuk ke arahku, seolah ingin memastikan apakah aku nyata
atau halusinasi akibat kelaparan? Siti, bisiknya. Suaranya pecah, nyaris tak terdengar di antara deru angin lobi. Istriku, Siti, mantan istri, koreksiku tajam, memotong halusinasinya, dan tolong jangan sebut namaku dengan mulut kotor itu di depan kolega saya. Budi ternganga. Ia memindai penampilanku lagi, dari atas ke bawah. Tas yang seharga rumah yang dulu kami tinggali. Sepatu yang mungkin lebih mahal dari biaya hidupnya setahun. Dan kulitku yang bercahaya, sehat, tanda dari perawatan terbaik, dan nutrisi yang melimpah. Bandingkan dengan dirinya yang kurus kering karena kekurangan gizi. Tidak mungkin, desisnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Kamu sakit, kamu harusnya mati. Aku menyunggingkan senyum sinis. Itu kan yang kamu dan Dewi harapkan. Agar aku mati dan tidak menjadi beban lagi. Seyong sekali, Mas. Takdir punya selera humor yang menarik. Justru setelah kamu membuangku, aku hidup. Benar-benar hidup. Suasana di sekitar kami hening seketika. Petugas keamanan yang tadi galak kini bingung. Memandang bergantian antara aku dan gelandangan ini. Rina, asistenku, menatapku dengan tanda tanya besar, namun tetap dia menjaga profesionalitas. Budi menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya yang menonjol, bergerak naik turun. Rasa malu, kaget, dan penyesalan mulai bercampur aduk di wajahnya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Wanita yang berdiri di hadapannya, yang kini dikawal dan dipuja, adalah wanita yang sama yang ia campakkan demi seorang wanita lain yang ternyata menghancurkannya. Dewi, dia menipuku. Budi mulai meracau. Suaranya bergetar hebat. Dia bawa lari semuanya. Aku bangkrut, Siti. Aku hancur. Ia melangkah maju. Tangannya yang kotor hendak meraih lengan blazer putihku. Jangan sentuh. Dua pengawal pribadiku langsung bergerak cepat, menahan tubuh Budi, sebelum jari kotornya menodai pakaianku. Budi tertahan, meronta lemah dalam cengkeraman pengawal yang berbadan tegap. Siti, lihat aku. Ini Mas Budi, suamimu, teriaknya. Kini rasa putus asanya berubah menjadi histeria. Lihat aku, Dek, aku menderita. Tolong, aku tidak mundur. Aku tidak berkedip, aku hanya berdiri di sana. Menatapnya seperti menatap serangga yang menggeliat. Rasa sakit hati yang kupendam bertahan-tahan, tidak meledak menjadi amarah yang berapi-api, melainkan membeku menjadi es yang tajam. Melihatnya hancur seperti ini, tidak memberiku kepuasan yang kubayangkan, tapi memberiku kepastian. Kepastian bahwa keputusanku untuk bangkit adalah benar, bahwa dia menjauh. Perintahku pada kepala keamanan. Suaraku tenang, namun mematikan. Dia mengganggu pemandangan. Baik, Bu, segera. Kepala keamanan dan anak buahnya langsung menyeret Budi yang masih tertegun. Seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Aku membalikkan badan, kembali mengenakan kacamata hitamku, menutup akses bagi Budi untuk melihat mataku lagi. Aku melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang dingin dan wangi, meninggalkan panas dan debu di luar sana. Meninggalkan masa lalu yang sedang berteriak memanggil namaku. Pertemuan ini bukanlah reuni. Ini adalah pembuktian. Dan bagi Budi, ini adalah awal dari neraka penyesalannya. Keheningan yang menyelimuti pelataran lobi hotel bintang 5 itu terasa begitu memekakkan telinga. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas, menyaksikan jatuhnya seorang pria yang dahulu begitu angkuh. Angin sore yang berhembus pelan, membawa aroma parfum, oud, mahal yang kupakai, bercampur kontras dengan aroma keringat basi dan debu jalanan yang menguar dari tubuh pria di hadapanku. Budi masih mematung. Matanya yang cekung dan dikelilingi lingkaran hitam itu menelusuri setiap inci penampilanku. Dari ujung sepatu hak tinggi bersol merah yang mengilap, naik ke gaun sutra yang membalut tubuhku dengan elegan, hingga berhenti tepat di manik mataku. Di sana, aku melihat runtuhnya sebuah benteng ego, gemetar di bibirnya, bukan karena dingin, melainkan karena guncangan batin yang hebat saat menyadari bahwa wanita sosialita yang baru saja turun dari limusin hitam ini adalah Siti istri dekil dan penyakitan yang ia tendang keluar rumah 5 tahun lalu. Siti, suaranya parau, terdengar seperti gesekan kertas pasir yang kasar. Ini, benar kamu? Aku tidak menjawab, aku hanya menatapnya datar. Seolah ia adalah noda kecil yang tak sengaja menempel di kaca jendela mobilku. Tatapan dingin ini adalah senjata yang telah kasah selama bertahan-tahan dalam kesendirian dan kerja keras. Tiba-tiba, tubuh Budi limbung. Ia tidak pingsan, melainkan menjatuhkan dirinya sendiri. Lututnya menghantam aspal, paving block, dengan bunyi, buk, yang cukup keras. Namun rasa sakit fisik itu sepertinya tak sebanding dengan rasa sakit melihat kenyataan di hadapannya. Di depan puluhan pasang, mata tamu hotel, pelayan,
dan orang-orang yang berlalu lalang budi membuang harga dirinya ke selokan. Ia merangkak maju, mencoba menggapai ujung gaunku. "Jangan sentuh," ucapku tajam. Suaraku tenang, namun memiliki otoritas yang membuat dua pengawal berbadan tegap di belakangku langsung mengambil satu langkah maju. Budi tersentak, tangannya berhenti di udara. Gemetar hebat, Siti. "Maafkan aku, Ti. Maafkan, Mas." Budi mulai meracau, air mata mulai membanjiri wajahnya yang keriput sebelum waktunya. "Mas bodoh, Ti. Mas benar-benar buta. Lihatlah Mas sekarang. Mas hancur tanpamu." Aku memiringkan kepala sedikit, menatap puncak kepalanya yang kini mulai membotak. "Hancur tanpaku? Atau hancur karena Dewi, wanita yang kau agung-agungkan itu, ternyata hanya menguras dompetmu lalu pergi?" Kepala Budi terangkat cepat. Terkejut aku mengetahui nasibnya. "Dia iblis, Ti. Dia menipu, Mas. Dia tidak seperti kamu. Kamu istri yang baik, kamu yang tulus menemani Mas dari nol. Mas menyesal. Sungguh demi Tuhan Mas menyesal telah memilih dia." Ia kembali mencoba mendekat. Kali ini nekat memeluk kakiku. Sepatu mahalku kini ternoda oleh air matanya. "Ti, tolong, beri Mas kesempatan kedua. Kita bisa perbaiki ini semua. Lihat kamu sekarang. Tuhan memberkatimu dengan kekayaan ini, pasti agar kita bisa bersama lagi, agar kita bisa bahagia seperti dulu. Mas janji akan jadi suami yang penurut. Mas akan mengabdi padamu seumur hidup." Senyum sinis perlahan terukir di bibirku. Kata-kata itu, betapa menjijikkannya. Ia tidak melihatku sebagai Siti. Ia melihatku sebagai brankas berjalan. "Bahagia seperti dulu," ulangku pelan, namun penuh penekanan. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku padanya, agar ia bisa melihat api kemarahan yang selama ini kubekukan. "Maksudmu dulu saat aku terbaring di lantai kamar mandi, muntah darah, dan kamu justru sibuk berdandan untuk kencan dengan Dewi? Atau dulu saat aku memohon uang 100.000 untuk beli obat pereda nyeri, dan kamu melempar dompet kosong ke wajahku sambil berteriak bahwa aku hanya beban?" Wajah Budi memucat, lebih putih dari kapas. Ingatan itu menghantamnya telak. "Bukan begitu, Ti. Mas waktu itu hilaf. Mas diguna-guna perempuan itu?" sangkalnya, berusaha mencari kambing hitam. "Sekarang kamu sudah kaya raya, Ti. Hartamu tidak akan habis 7 turunan. Apa salahnya berbagi sedikit dengan suamimu ini? Kita bisa hidup mewah bersama. Mas rindu masakanmu. Mas rindu pijatanmu." "Cukup," bentakku. Gema suaraku memantul di dinding lobi, membuat beberapa orang berhenti dan menonton drama ini secara terang-terangan. Aku menarik kakiku mundur, membebaskan diri dari cengkeraman tangannya yang lembab. Rasanya aku ingin mencuci kakiku dengan alkohol sekarang juga. "Kamu tidak rindu masakanku, Budi. Kamu rindu kenyamanan. Kamu lapar, dan kamu melihatku sebagai tiket makan gratis. Kamu melihat mobil mewah di belakangku, perhiasan di leherku, dan kamu berpikir bahwa dengan bermodal air mata buaya, kamu bisa kembali tidur di kasur empuk dan hidup tanpa bekerja." Budi terisak semakin keras, kini ia benar-benar bersujud, dahi menempel ke aspal. "Tolong, Ti, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kontrakanku sudah menunggak 3 bulan. Aku makan sisa catering kemarin. Tolonglah, sebagai sesama manusia, sebagai mantan suamimu." Hatiku berdesir, bukan karena iba, tapi karena rasa ngeri menyadari bahwa aku pernah mencintai laki-laki semenyedihkan ini. Dulu, aku mengira dia adalah duniaku. Sekarang, dia hanyalah debu di bawah alas kakiku. "Mantan suamiku sudah mati, Budi," ucapku dingin, menegakkan tubuh kembali. Aku memberi isyarat pada kepala pengawalku. Pria yang kucintai dulu sudah mati saat dia mengusir istrinya yang sekarat di tengah hujan badai. Yang ada di depanku sekarang hanyalah orang asing yang malas dan serakah. "Siti, kamu tidak boleh sekejam ini. Ingat karma, Siti," teriaknya tiba-tiba. Nada suaranya berubah dari memelas menjadi menuntut. Saat menyadari taktik belas kasihannya gagal, aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa kegembiraan. "Karma? Kamu bicara soal karma di saat kamu sedang bersujud di kakiku, mengemis remeh-remeh dari wanita yang dulu kamu injak-injak? Buka matamu lebar-lebar, Bude. Inilah karmamu. Aku adalah karmamu." Aku memutar tubuhku, memunggunginya. Punggungku tegak, tidak lagi membungkuk karena beban hidup atau rasa sakit penyakit yang dulu menggerogotiku. "Usir dia," perintahku pada pengawal. "Baik, Nyonya." "Siti, Siti tunggu. Jangan tinggalkan aku." "Siti," teriakan Budi terdengar semakin histeris saat dua pengawal menarik paksa tubuhnya menjauh dari area lobi VIP. Ia meronta, menendang-nendang udara seperti anak kecil yang tantrum. Benar-benar kehilangan sisa harga dirinya
Sebagai laki-laki dewasa, aku melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang sejuk. Udara dingin AC menyapu kulitku, namun tidak sedingin hatiku saat ini. Suara teriakan Budi perlahan meredup, tertelan oleh pintu kaca otomatis yang menutup di belakangku. Aku berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong hotel, menatap pantulan diriku sendiri. Wanita di cermin itu terlihat kuat, berdaya, dan tak tersentuh. Namun di sudut matanya, ada setitik air mata yang menggenang. Bukan air mata penyesalan karena menolaknya, melainkan air mata penutup. Bab terakhir dari buku kehidupanku yang kelam telah resmi berakhir hari ini. Aku mengambil napas panjang, menghapus setitik air itu dengan jari telunjukku yang berhias cincin berlian, lalu tersenyum tipis. Budi akan hidup dalam penyesalan abadi, dihantui oleh bayangan kemewahan yang seharusnya bisa ia miliki jika saja ia memiliki sedikit hati nurani. Itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara manapun. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju lift. Lift berdenting terbuka, dan aku melangkah masuk menuju kehidupanku yang baru, meninggalkan masa lalu yang membusuk di trotoar panas di luar sana.